Kamu pernah nggak ngerasa stuck, terus ternyata karena banyak pilihan yang ada di hidup kamu? Atau kamu pernah mengalami harus melewati berbagai alternatif sampai bingung mana sih alternatif atau pilihan yang baik? Jadi bingung nih nentuin keputusan. Aku dulu kayak gitu. Tapi semenjak kenal yang namanya talent dan strength-ku, yaitu strategik, aku berubah hidupnya. Aku jadi tahu fokus untuk memilih mana jalan yang terbaik. Aku juga tahu dari berbagai alternatif yang ada, aku bisa ambil keputusan. Aku bisa baca situasi, aku tahu pattern yang terbaik dari pola-pola yang terbaik di dalam hidup aku. Jadi aku ngerasa berubah banget setelah aku ketemu yang namanya talentku strategik. Hari ini teman-teman, di IG Live aku dan di TikTok Live aku akan share hari ini gimana sih kita bisa memaksimalkan, memanfaatkan talenta strategik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Live hari ini aku kasih judul Seeing the Pattern, Finding the Way. Seeing the Pattern, Finding the Way. Aku mau sharing gimana ternyata strategik ini merubah hidupku banget. Tahun lalu, pada saat launching buku keduaku, Super Trainer, aku jadi kepikiran, gimana kalau aku juga punya konsultan sendiri. 2011 sampai sekarang, pengalaman training aku berarti sudah 14 tahun ya teman-teman ya. Tahun lalu akhirnya aku memutuskan aku buat konsultan sendiri dengan fokus di training dan coaching. Takut banget, bingung nentuinnya itu benar atau enggak, tapi aku jalanin. Karena aku tahu kedepannya itu akan baik-baik aja, kedepannya pasti ada jalan, kedepannya aku akan berhasil. Amin ya. Thank you buat teman-teman yang udah join. Thank you. Hari ini aku bahas mengenai talenta strategik dari Gallup Clifton Strengths. Ini ada di salah satu dari 34 talenta, di mana strategik ini masuk ke dalam domain strategic thinking. Aku lanjutin ceritaku ya. Akhirnya aku memutuskan, yes, aku buat AW Consulting yang fokusnya sama training dan coaching. Dari banyaknya pilihan, kenapa aku akhirnya fokusnya ke training dan coaching? Karena itu memang berdasarkan pengalamanku 14 tahun, kalau sekarang ya, tahun ini 14 tahun, tapi sebelumnya paling nggak aku udah punya pengalaman nih, 10 tahun lebih di dunia training, dan aku cinta mengajar, kemudian 4 tahun pengalaman aku sebagai coach. Jadi aku putusin fokusku di dua hal itu. Selain sebenarnya aku punya tambahan, karena aku punya pengalaman di dunia assessment teman-teman. Jadi akhirnya beraniin diri gitu ya. Jadi yang langkah strategik yang aku lakukan adalah aku personal branding. Aku sharing di media sosial, terutama di Instagram, gimana sih supaya brandnya Armenia itu dipercaya sama orang. Kalau aku itu pernah training di mana-mana, padahal aku sebenarnya sebagai trainer tuh newbie loh teman-teman. Baru pada saat online di 2022, aku tuh belajar ya, dapat kesempatan as a trainer, sebagai trainer utama, bukan trainer asisten. Karena pengalaman aku sebelum pandemi tuh, aku benar-benar jadi asisten trainer teman-teman. Keberanian aku di pandemi mengubah semuanya dengan strategic thinkingku itu. Oke, akhirnya pertama aku lakukan yang namanya personal branding di media sosial, terutama di Instagram. Selain aku juga sharing sebenarnya di YouTube, di TikTok juga. Tapi aku ngerasa, nggak ada yang salah gitu. Puji Tuhan, bersyukur banget akhirnya banyak yang ngundang. Karena aku mulai share kegiatan aku sebagai trainer, sebagai coach, begitu. Personal branding terus berjalan sampai sekarang.
Lalu apa yang aku lakukan? Dengan buku Super Trainer itu, aku terus branding diriku ya. Setiap kali ngajar, dengan strategiku adalah aku bagi buku-buku trainingnya aku, teman-teman. Si Super Trainer, Super Mom itu sebagai hadiah untuk peserta-peserta trainingku. Itu jadi strategiknya pakai itu. Jadi setiap kali share di media sosial, aku udah kasih foto, kasih video kalau aku tuh juga berbagi buku yang aku bikin gitu loh. Itu personal branding lewat ya. Yang kedua, dengan talent strategik aku pakai networking ke teman-teman supaya mereka bisa jadi customerku, teman-teman. Jadi aku mengucap syukur banget, bersyukur punya teman-teman yang banyak, bersyukur punya universitas di mana aku S1 di Atmajaya, S2 di Institut Asia. Itu jadi brandingnya aku dan networkingnya aku, teman-teman. Kalau di psikologi, di Atmajaya dulu aku backgroundnya adalah belajar psikologi. Jadi punya kenalan banyak teman-teman HR. Jadi aku mulai tuh sharing. Armen yang sebagai super trainer, yang buat buku. Terus aku juga minta langsung ke mereka, boleh nggak Armen ngajar gitu. Dan kesempatan itu datang. Kemudian di S2 teman-teman aku pada saat kuliah S2 manajemen, itu juga aku bersyukur punya teman-teman yang baik, teman-teman yang ternyata adalah petinggi-petinggi di perusahaan, bahkan owner perusahaan. Aku ketokin satu-satu. Itu dengan talent strategiku ya. Aku pilih mana ya yang bisa aku ajak untuk kolaborasi gitu ya. Dan bersyukur akhirnya pintu itu terbuka, teman-teman. Personal branding, networking, dan kan sebenarnya juga dadakan ya. Aku karena sebenarnya plannya waktu itu adalah hanya launching buku Super Trainer. Tapi ternyata kepikiran juga bikin consulting gitu ya. Kayak ujuk-ujuk kalau orang Jawa bilang ya. Tiba-tiba kepikiran karena strategik tuh tipe orang yang mikirin ke depannya itu punya langkah-langkah strategis apa, punya jalan terbaik apa gitu. Sudah personal branding, udah networking, baru ketiga sebenarnya aku bikin plan. Di tahun 2024, launching kan September ya, Super Trainer, buku Super Trainer, dan brand consultingku, teman-teman. Akhirnya aku mulai tiap bulan, sebulan ada yang 2 kali, ada yang sekali, aku tuh bikin kelas training. Waktu itu online training. Jadi benar-benar tiap bulan bikin acara, jualan, kelas-kelas gitu ya. Jadi aku seneng banget, akhirnya mulai bikin rencana. Nah itu strategic plan yang aku bikin. Bikin kelasnya apa, terus udah gitu di 2025, aku mulai kelas-kelasku itu semuanya offline. Online mulai ditinggalin. Karena aku mau bener-bener usaha training konsultan aku tuh bertumbuh. Supaya orang semakin banyak ambil sesi coaching di aku, teman-teman. Jadi aku mengucap syukur banget. Banyak perubahan yang terjadi gitu ya. Di 2024, sekarang 2025. Dan nextnya apa? Branding aku kan di dunia training dan di dunia coaching ya. Sebentar lagi, doakan ya, Oktober 2025 aku akan launching buku ketiga aku, Becoming a Super Coach. Jadi gimana cara bisa memimpin dan membimbing dengan cara yang baik, cara yang efektif dengan dunia coaching. Itu aku akan share buku aku yang ketiga, teman-teman. Jadi aku bersyukur banget, itu adalah strategic plan yang aku buat berdasarkan talenta strategik. Nah, kita akan bahas, teman-teman. Apa itu talenta strategik? Pertama, thank you Kak Eri Leri ya. Keren banget Kak, thank you. Thank you Pebin Tambunan, ditunggu bukunya Kak. Terima kasih. Nanti beli ya Pebin ya, datang ke launching buku aku juga. Jadi, ciri-cirinya, yang pertama aku dapetin sekitar, sebenarnya ada 7 ciri-ciri, tapi kita akan bahas
Nggak semuanya it's okay ya teman-teman, karena waktunya mepet. Pertama, orang strategik itu hebat banget lihat pola. Bisa banget lihat pattern. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tuh tahu langkah-langkah ke depan yang harus dilakuin tuh apa aja. Jadi dia akan bikin yang namanya plan A, plan B, plan C. Maksudnya gimana? Orang dengan strategik misalnya bikin acara, punya satu tugas tertentu, punya project tertentu, dia merancang plannya atau rundown-nya itu misalnya di plan A gitu ya. Tapi dia tuh selalu bikin alternatif. Kalau A ini gagal, apa yang harus aku lakukan? Jadi akhirnya dia punya plan B, plan C. Karena orang strategik tuh nggak suka kalau sebenarnya dapat masalah. Jadi di kepalanya dia udah mikirin alternatif-alternatif yang bisa dilakukan supaya tetap jalannya tuh mulus. Itu. Yang ketiga, pikirannya strategik sebelum bertindak. Nah itu, karena bikin plan A, plan B, plan C, sebelum plannya itu terjadi, dia tuh udah bayangin dulu nih kemungkinan-kemungkinan gagalnya, resikonya. Makanya dia udah tahu ketika sudah bertindak gitu ya, dia udah punya banyak alternatif, teman-teman. Itu kerennya talenta strategik. Nextnya, orang dengan talenta strategik itu punya ketenangan. Dia tahu, dia yakin, dia percaya kalau selalu ada jalan ketika ada masalah. Aku ulang sekali lagi ya, ini penting. Buat orang strategik, ketika dapat cobaan pada saat pelaksanaan ya, dia akan tetap tenang karena dia tahu selalu ada jalan. Dia bisa bikin plan B, plan C, plan-plan yang lain gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa kalaupun ada masalah, karena backup plan-nya banyak. Next berikutnya, orang dengan talent strategik ini orang yang mementingkan hasil. Outputnya adalah hasil yang nyata, terutama hasilnya itu lebih efisien, lebih cepat. Orientasinya itu, teman-teman. Next, yang terakhir, dia hebat dalam intuisi, terutama pada saat pengambilan keputusan. Jadi, talenta strategik hebatnya itu ya, udah tahu pola atau pattern. Yang kedua, ya tadi ya dari berbagai langkah ya. Tunggu sebentar, ini kayaknya anakku mau ikutan live juga nih. Mana nih pertolongan supaya nggak mengganggu nih ya. Aku butuh tim dari rumah. Oke, sorry ya, aku lanjut ya teman-teman. Terus, kalau dalam keseharian, strategik itu bagaimana? Caranya dalam keseharian bagaimana? Pertama, kalau di dalam dunia pekerjaan, dia tuh biasanya sudah buatkan alur pekerjaan itu secara sistematis. Supaya kalau alurnya sistematis, cara kerjanya sistematis, dia jadi tahu target yang mesti dicapai itu seberapa. Seberapa besar, seberapa banyak, cara-caranya bagaimana, dia udah bikinin sistem. Itu kerennya orang strategik dalam pekerjaan. Kalau dia sebagai leader bagaimana gitu ya kalau dengan talenta strategik? Pertama adalah dia tuh hebat banget menentukan timeline, menentukan resources atau sumber daya atau hal-hal yang dibutuhkan pada saat membuat pekerjaan atau project tertentu. Dia tuh bisa banget bikin timnya nggak ngerasa bingung. Karena dia benar-benar kasih tahu step by stepnya, cara-caranya, how to-nya, kira-kira nanti resikonya kayak gimana. Dia kasih yang namanya big picture. Keren ya. Jadi seorang leader dengan talenta strategik, dia tuh udah tahu gambaran besarnya. Kalau proyeknya jalan 1 bulan akan gimana? Jalan 3 bulan, jalan 6 bulan. Jadi buat timnya, talenta strategik ini bisa membuat timnya itu
nggak kebingungan sama sekali gitu. Karena dia udah bikinin langkah-langkahnya, cara-caranya, siapa yang akan terlibat, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dibikinin plan A, plan B, plan C kalau gagal. Itu kerennya. Sama kalau misalnya di dunia bisnis, teman-teman, hebatnya talenta strategik, dia paham yang namanya market, tren pasar, kira-kira ke depan bisnis akan seperti apa. Dia tuh punya gambaran ke depan sehingga keputusan bahkan langkah-langkah yang diambil tuh kadang yang orang nggak kepikiran gitu. Jadi coba buat teman-teman yang punya talenta atau strength strategik boleh angkat tangan nih, saya gitu. Jadi akhirnya teman-teman tahu banget nih, itu memang ternyata aku berhasil sekarang karena talenta strategikku dipakai gitu ya. Oke, next. Kalau dalam kehidupan sehari-hari gimana? Kalau tadi kan ranahnya kerjaan ya. Orang yang punya talenta dan strength strategik, kalau itu di dalam keluarga dan ada masalah, pertama, dia adalah orang yang membantu mencarikan solusi. Jadi dia juga seorang problem solver karena dia tahu kalau masalah gini, nyelesainnya gini. Kalau masalahnya gini, cara-caranya begini. Pertama, jadi problem solver di dalam keluarganya. Yang kedua, dia akan jadi pengambil keputusan di dalam keluarga. Karena dia tahu alternatifnya A, B, C, D, E. Plus minusnya ini. Kemungkinan buruk yang terjadi begini. Akan ada resiko dan lain sebagainya. Orang strategik mikirin itu semua sampai akhirnya dia tuh bisa nentuin, yes, keputusan yang terbaik adalah ini. Oke, thank you. Ada yang komen. Aku peringkat nomor 1-nya di top 5 Gallup-nya adalah strategic. Thank you for sharing. Buat teman-teman yang lain juga boleh tahu, boleh sharing ya. Mau tanya apa tentang talenta strategik, mau share pengalaman apa, nanti aku bacain. Kemudian, yang berikutnya nih, kalau kita belajar yang namanya Gallup-Clifton Strengths, aku sebagai strength coach akan sharingin, akan jelasin nih, ternyata ada yang namanya balkonis, ada yang namanya basement. Maksudnya apa? Balkonis tuh hal-hal yang positif, hal-hal yang baik atau kelebihan dari orang-orang talent strategik. Tapi satu lagi, ada yang namanya basement. Kalau balkonis kan di atas ya, kalau basement tuh di bawah. Jadi ini adalah hal-hal yang kurang bagus, hal-hal yang cenderung negatif dari talenta strategik. Tapi memang pasti selalu gitu ya teman-teman ya. Di satu sisi ada yang baik, ada yang negatif. Kita masuk ke dalam balkonisnya dulu nih. Yang pertama, orang dengan talenta strategik itu visioner. Kalau teman-teman ikutin postingan IG-ku di AW Consulting, Armenia Consulting, atau di IG-ku pribadi, aku jelasin tuh di 1 minggu ini, sebenarnya ada yang namanya talenta strategik. Orang-orang sukses dengan talenta strategik itu salah satunya adalah Steve Jobs. Kemudian ada yang namanya Elon Musk. Ada yang namanya Oprah Winfrey. Dan yang berikutnya, ada yang namanya orang hebat berikutnya, Armenia. Oh, jadi bragging ya, jadi menyombongkan diri dengan cantik. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Kenapa orang-orang ini tuh dibilang visioner, dibilang tokoh-tokoh yang sukses? Kita coba aja ya, cerita aja yang namanya Steve Jobs. Dia tuh bener-bener fokus sama Apple-nya, sehingga akhirnya dia tuh bisa branding yang namanya produk Apple tuh dengan sangat bagus. Dimana zaman dulu orang belum kenal produk-produk Apple ya, dia tuh udah bikin banyak inovasi. Sampai akhirnya banyak yang berpindah menggunakan brand tersebut. Contoh,
dengan visionernya si Steve Jobs, teman-teman ya. Zaman sekarang aja, bahkan beberapa tahun yang lalu, orang akan ngerasa punya pride kalau handphonenya itu adalah Apple atau iPhone, laptopnya adalah Apple gitu ya, iPodnya Apple. Dia tuh akan kayak nunjukin brandnya itu dengan bangga. Beda kalau kita pakai Xiaomi, Samsung, masih ada di bawah tuh teman-teman. Tapi kalau brandnya Apple, kayaknya tuh bangganya minta ampun. Nah, itu yang dijual sama Steve Jobs. Visioner banget ya, strategik banget orangnya. Yang kedua, Elon Musk. Kenapa dia bisa sekeren itu? Karena pikirannya tuh strategik banget, bener-bener ke depan gitu. Coba inilah, coba itulah, punya brand inilah, punya brand itulah. Sampai kita nggak kebayang ya, ada yang namanya mobil listrik. Adalah yang namanya Tesla. Dimana sebagian orang masih semuanya manual gitu ya, pakai bahan bakarnya bensin, solar. Dia udah ciptain tuh yang namanya alat transportasi tapi menggunakan listrik. Kan jadinya keren gitu loh. Karena punya pemikiran strategik dan karena orang talent strategik ini visioner banget. Tokoh ketiga, Oprah Winfrey. Dimana dulu kan dia adalah seorang news anchor ya, pembawa berita ya. Dan ketika beritanya itu bikin terenyuh, dia bahkan bisa sampai nangis tuh. Sampai akhirnya dia kayak berhenti jadi penyiar berita. Akhirnya dia branding dirinya dengan strategiknya dia bikin Oprah Winfrey Show kan waktu itu ya teman-teman ya. Dimana yang dijual adalah sebenarnya story dari kehidupan orang-orang terkenal, orang-orang hebat. Karena dia sendiri ngerasa pada saat aku bisa membawakan satu acara dimana yang dijual adalah cerita, ada empati, ada storytelling yang dibahas, itu yang akhirnya bikin penonton tuh datang. Bahkan bukan dia yang ngundang-ngundang, bahkan orang tuh mau loh datang ke acaranya dia. Nah, itu kemampuan strategik. Kalau Armen sebagai orang dengan talent strategik tadi ya, menggunakan brand Armenia ini dengan namaku sebagai Armenia sebagai seorang konsultan yang punya konsultan training dan coaching. Gitu teman-teman. Jadi yang pertama ciri-cirinya yang di balkonis itu ya, itu orang-orangnya visioner. Kedua, dia cepat menentukan jalan terbaik. Karena alternatifnya dia tahu, dia bisa tentuin, dia bisa lihat pola. Akhirnya dapatlah jalan terbaik yang harus diambil tuh gimana. Yang ketiga, kalau dapat masalah, orang strategik adalah penyelesai masalah. Jadi buat teman-teman as a leader, kalau punya talenta strategik ini, kalian tuh nggak butuh waktu lama-lama, sebentar aja, 2-3 menit, kalian akan mikir, oh langkahnya gini, cara nyelesainnya gini, gitu teman-teman. Itu kerennya strategik, gitu. Next, orangnya efisien, orangnya fokus. Apalagi yang bagus? Pemimpin, kalau dia sebagai pemimpin, dia adalah pemimpin yang taktis. Dan yang terakhir, orang dengan talenta strategik kalau di area balkonis yang udah mature, udah baik ya, dia itu bisa melihat resiko sehingga bisa lakukan antisipasi. Karena punya cadangan alternatif dan akhirnya menentukan jalan terbaik. Itu area balkonis. Gitu ya teman-teman ya. Thank you yang buat teman-teman yang sudah hadir di IG Live. Ini aku boleh salam-salam dulu ya. Thank you. Terima kasih sudah join. Thank you teman-teman. Terima kasih banyak. Terus yang di di TikTok, thank you yang sudah join. Padahal ini adalah
sebenarnya program IG live ya, tapi aku sebenarnya lagi trial juga nih di TikTok. Banyak yang nonton nggak? Puji syukur, banyak yang juga yang hadir dan nonton. Thank you, terima kasih banyak. Next, aku akan bahas, tadi udah balkonis, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah ini, mohon maaf, buat talenta strategik, ternyata ada minusnya, ada negatifnya. Apalagi kalau strengths atau talentnya ini belum mature ya, belum dewasa. Pertama, overthinking. Jadi orang-orang strategik tadi kan di kepalanya alternatifnya banyak ya, pilihan A, B, C, lakukan hal-hal 1, 2, 3, rencananya juga banyak banget. Dia kadang udah ada overthinkingnya nih, ketakutannya dulu, ntar gimana ya kalau yang ini nggak jalan, ini gimana ya, ini gimana ya. Nah, karena kalau terlalu overthinking, takut masih, kalau belum mature ya, takut ini nggak berjalan dengan baik. Kadang orang-orang dengan talenta strategik itu tidak mengeksekusi plan yang sudah dibuat karena terlalu overthinking, terlalu ketakutan, terlalu cemas, terlalu mencemaskan yang belum terjadi itu ya. Jadi hanya rencana, tidak dieksekusi. Itu sayangnya. Yang kedua, kadang dinilai licik atau manipulatif. Contohnya, orang strategik kan sebenarnya udah membuat nih ya, kalau udah menjalankan satu strategi tertentu, dia bahkan acara atau proyeknya belum selesai, dia tuh udah kepikiran langkah berikutnya, langkah berikutnya, langkah berikutnya. Jadi kok kesannya, mohon maaf, kalau punya strategic thinking tuh, kalau misalnya seorang bisnismen ya, apa-apa jadinya kok kayaknya kesannya jualan terus, cuan-cuan terus yang dipikirin gitu ya. Gimana salesnya nambah, gimana supaya targetnya tinggi, padahal target yang sekarang aja belum kecapai. Nah itu, jadi kayak ada udang di balik batu, teman-teman. Jadi kayak orang tuh nganggep dia tuh punya apa ya, sesuatu di balik layar, kayak hidden agenda gitu. Itu kalau yang orang nangkapnya gitu ya. Pertama tadi terlalu overthinking, dia nganggepnya terlalu overthinking. Orang lain nganggepnya dia tuh licik, manipulatif. Kayak, oh abis ini kalau ngomong sama ini dia kayak akan gini gitu. Berikutnya, apalagi orang strategik, basementnya biasanya dominan. Karena dia ngerasa semua-semuanya dia bisa handle, semua-semuanya dia bisa atur. Jadi ada kurangnya juga. Orangnya dominan, tegas, kayak otoriter, merintah-merintah. Orang harus ngikutin maunya dia, yang kayak tadi aku bilang. Dalam dunia pekerjaan, kalau dia seorang leader, timnya kan tahu ya big picture-nya ya. Dia jadi gini loh teman-teman. Nyuruh-nyuruh, merintah-merintah, kamu lakuin ini. Nah, itu kadang negatifnya. Orang nganggepnya dia jadi dominan banget. Keras kepala. Semua harus diturutin gitu. Gitu teman-teman. Next, apa lagi? Kalau masih raw talent, masih di bagian basement, orang-orang talenta strategik ini, dia itu perfeksionis. Jadi karena udah dipikirin plannya, ada rancangan ABC, terus dia mau bener-bener berhasil, semuanya bagus. Mami. Yep. I want hapus. Iya, oke. Next ya teman-teman ya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan kalau dia perfeksionis, ya jangan nunggu semuanya itu kesannya tuh hebat banget, luar biasa banget gitu loh. Aduh, ini ada gangguan nih anakku lagi. Gak apa-apa ya. Jadi gitu, perfeksionis. Orang kalau kerja sama orang yang terlalu perfeksionis kan juga gerah ya teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kalau itu sudah basement jadi balkonis, dia akan jadi orang yang sebenarnya dia efisien loh. Dia fokus loh, bukan yang perfeksionis itu ya. Dia pemimpin yang taktis loh gitu. Next, berikutnya. Sulit dipahamin orangnya. Dan kadang cepet bosenan orang si talenta strategik ini. Karena mungkin areanya gini, semuanya itu plannya bagus.
plan-nya udah dipikirin, big picture-nya udah dipikirin. Kadang kelemahannya adalah dia tuh nggak konsisten untuk bisa menyelesaikannya. Jadi kalau di dalam tim, alangkah baiknya orang-orang strategik ini digabungkan dengan orang-orang yang punya talenta executing. Jadi biasanya strategik ini orang-orang yang memulai, punya plan yang bagus, punya strategik yang bagus, punya tujuan besar yang luar biasa. Tapi kalau nggak dibantu sama tim yang bisa mengeksekusi pekerjaannya, jadinya nggak selesai. Jadinya tidak tereksekusi dengan baik. Kurang lebih itu teman-teman. Thank you yang udah join. Terima kasih banyak. Kita lagi bahas satu talenta di Gallup Clifton Strengths, namanya talent strategic. Kenapa aku sebutnya talent, bukan strengths? Karena kalau kita ambil tes assessment di aku dari Gallup, itu sebenarnya adalah talenta, belum jadi strength. Bisa jadi strengths kalau kita sudah pakai terus-menerus. Kita gunakan investasi talenta-talenta itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita tambahkan knowledge, kita jadikan itu skill, dan lain sebagainya. Kita lakukan itu dalam kehidupan kita, dalam dunia sehari-hari. Lama-lama si talenta itu jadi beralih menjadi strengths. Begitu. Next, aku akan bahas, sudah berapa menit nih? Oh my god, ternyata udah lewat 4 menit. Tapi teman-teman masih enjoy, kan? Boleh kalau yang masih enjoy, masih mau tahu banyak tentang talenta strategik, boleh tolong tulis di kolom komentar dong, biar aku lanjutin kira-kira 10 menit ke depan ya. Oke. Next, apa? Dalam kehidupan sehari-hari, ini ada 3 tips yang bisa teman-teman lakukan pada saat teman-teman punya talenta strategik ini. Pertama, observe dulu pattern-nya. Observasi dulu pola-polanya. Lihat dulu pola-polanya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita bisa melihat secara big picture, kita itu sebenarnya jadi hebat. Kita nggak jadi buru-buru ambil keputusan. Kita tentuin, oh kalau polanya kayak gini, kalau dari pengalaman yang lalu kayak gini, jadi aku harus ambil keputusan yang begini. Begitu. Jangan lupa, selalu karena kita melihat pattern, kita mengobservasi ya, cari data. Lihat perilaku manusia, perilaku konsumen, perilaku pada saat kita ingin menentukan keputusan. Lihat situasinya dari sudut pandang yang beragam, yang beda. Kalau dari sini, contoh ya teman-teman ya, kalau dari sebelah sini, oh tampilannya gini. Kita lihat dari sudut yang sebelah ini. Oh kita lihat dari sudut yang sini, atau kita lihat dari atas. Jadi lihat berbagai alternatif point of view-nya ya, pandangannya ya teman-teman ya. Kalau punya udah tadi ya, observe pattern, yang harus kita lakukan adalah pertama, catat. Buat mind map, itu akan membantu kita untuk memetakan, mendapatkan pola yang terbaik. Caranya gitu. Atau dengan pertanyaan why. Apa ya yang terjadi? Atau kenapa ya bisa seperti itu? Kemungkinannya bagaimana ya? Selalu mempertanyakan. Gitu. Next, kalau sudah kita lihat pattern-nya, yang kedua adalah explore alternatifnya. Atau explore the option. Jadi teman-teman cari alternatifnya apa? Misalnya ada 5 alternatif. Kerucutkan jadi 3 atau 2 yang terbaik. Sehingga teman-teman akhirnya punya yang namanya tadi plan A, plan B, plan C gitu. Jadi itu yang terbaik teman-teman. Jangan hanya jalan dengan satu alternatif. Big no-no buat talent strategik. Jadi yang perlu harus kita lakukan juga adalah brainstorming sama tim atau sama teman-teman. Biar mereka juga punya sudut pandang atau alternatif yang berbeda ya. Jadi kalau kita udah punya 1 atau 2, ajak diskusi teman-teman yang lain, sehingga akhirnya makin kaya tuh alternatifnya. Sehingga kita bisa mengerucutkan alternatif terbaiknya atau plan terbaiknya
dikurangi dengan resiko-resiko, dikurangi dengan hal-hal yang tidak baik, banyak pemikiran antisipasinya, begitu teman-teman. Next, langkahnya bagaimana nih untuk menentukan opsi-opsi tadi? Kalau teman-teman tahu yang namanya teknik SWOT, tahu dong ya. SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity atau option gitu ya, dan threat gitu. Jadi lakukan pada saat teman-teman ingin mencari alternatif yang terbaik, lakukan teknik SWOT ini teman-teman, supaya akhirnya dapat kunciannya yang terbaik gitu ya. Oke, next yang ketiga nih. Jadi langkahnya aku share 3 tips aja. Yang pertama tadi, lihat patternnya, lihat polanya, di-observe ya teman-teman ya. Yang kedua adalah finding your option, explore your option. Opsi-opsinya harus banyak, alternatifnya harus banyak. Dan yang ketiga, decide and take action. Maksudnya apa? Kita jangan lama-lama hanya di proses perencanaan. Kita harus udah menentukan pilihan dan melakukan tindakan nyatanya, teman-teman. Jadi, orang strategik itu kalau nggak punya action, dia akan stuck. Aku ulang sekali lagi ya. Talenta strategik kalau hanya digunakan sebagai pemikiran aja, tanpa tindakan nyata atau nggak ada action, orangnya akan stuck. Nggak akan kemana-mana. Nggak akan jadi Elon Musk, nggak akan jadi Steve Jobs, nggak akan jadi Oprah Winfrey. Nggak akan sukses. Jadi harus digabungkan dengan yang namanya strategic plan dan action nyatanya. Makanya dia nggak akan stuck gitu. Kemudian jangan lama-lama mikir. Tentuin aja kalau udah plannya udah tahu, ABC-nya udah tahu, alternatifnya udah tahu. Stop, jangan hanya dipikirin. Bikin prioritas mana yang mau dikerjain. Come on. Karena kita kan harus punya tindakan nyata. Kita harus set priority gitu ya. Jadi please mikirnya jangan lama-lama, bikin prioritas. Sehingga kita jadi tahu nih, to-do list berikutnya tuh apa. Gitu teman-teman. So, berikutnya apa? Opsi peluang terbaik dipilih, tapi dengan resiko yang paling kecil. Yang peluangnya atau peluangnya paling besar, tapi opsi resikonya paling kecil. Ambil langkah itu. Kemudian, yang aku tadi bilang, action dulu, revisi berikutnya. Jadi kalau teman-teman punya talenta strategik, yuk bertindak aja, aksi nyata dulu aja. Sambil jalan, itu nanti direvisi. Kenapa aku bilang ini teman-teman? Itu yang terjadi dalam perjalanan aku membuat AW Consulting ya, Armenia Consulting ya. Kan tadi tanggal 24 kalau nggak salah 21 September 2024 kan aku bikin konsultan berbarengan dengan launching bukuku yang kedua, Super Trainer. Di situ sebenarnya kan belum kepikiran ya, ini beneran ya akan dibikin atau nggak, jalan atau nggak ya. Makanya akhirnya berjalannya waktu, yang tadi aku bilang action dulu, revisi kemudian, itu yang aku lakukan. Makanya di 2024 aku kelasku kan online semua. November 2024 aku akhirnya buka tes aku mau coba bikin kelas publik offline. Ternyata puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah gitu ya. Kelas pertama itu 9 orang yang join. Oh ternyata berhasil juga nih bikin publik gitu ya, publik yang offline. Dari situ akhirnya aku revisi. Makanya kan take action dulu, revisi kemudian. Karena kalau kebanyakan dipikirin gak ada aksi-aksi, kita jadi gak tahu loh strategi berikutnya apa. Karena aku ambil aksi, aku take action, aku revisi. Gak bisa gini terus nih kalau branding aku mau kuat. Aku harus banyakin kelas offline. Aku bikin publik nih. Akhirnya di 2025
puji syukur ya teman-teman, aku kerja bareng dengan Business Wisdom Institute, itu jadi kuda tungganganku. Pak Tanadi Santoso jadi kuda tungganganku untuk semakin aku dikenal banyak orang ya. Aku ikut jadi pembicara di public trainingnya Business Wisdom. Orang jadi makin percaya nih sama Armenia. Ketika aku bikin kelasku public, karena Januari, Februari, Maret aku tuh selalu collab sama BWI ya, Business Wisdom ya. Aku nggak terlalu fokus sama konsultanku sendiri. It's okay, nggak apa-apa. Tapi brandingku makin kuat sebagai trainer yang mengajar nggak hanya online, tapi offline. Jadi perlu direvisi nih. 2025 akhirnya kelas-kelasku mulai dari Maret, April sampai sekarang, sampai ini bulan apa sih? Sampai lupa ya. September, aku bikin semua kelas-kelasku adalah offline. Walaupun kadang aku sisipin juga sekali dua kali yang online untuk menjangkau teman-teman yang bilang, Mbak Armen, kok sekarang udah nggak ada kelas training online ya? Nah, aku bikin juga gitu. Jadi akhirnya, please jangan lupa, pattern harus kita amatin, kita observe. Yang kedua, cari alternatif dengan explore your option. Yang ketiga, decide and take action. Jadi kalau mau sukses sebagai talent strategik, teman-teman harus ambil aksi nyata, kemudian nanti direvisi kalau ada yang salah, ada yang kurang, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu teman-teman. Tahu nggak? Ya, aku mau spill sedikit nih. Aku mau cerita sedikit. Tadi sebelum aku IG live dan TikTok live hari ini, aku tuh udah kepikiran dengan strategiku. Aku akan buat launching offline di bukuku yang ketiga. Karena buku Supermom yang pertama dan buku Super Trainer yang kedua itu semua launchingnya online. Tahun ini aku akan buka satu gebrakan baru dengan strategikku ya. Aku bikin offline launching dan aku udah tahu siapa yang harus aku undang-undang. Karena aku ini bukunya tentang coaching ya, Becoming a Super Coach. Aku udah tentuin tuh siapa orang-orang keren-keren, coach-coach ternama di Indonesia, guru-guru yang ngajarin training, terutama tentang training coaching ya, aku udah undangin. Orang-orangnya nih aku mau mintain tolong. Bahkan aku akan undang satu brand perusahaan tertentu yang memang sudah menggunakan coaching dalam keseharian dan menggunakan terutama karena aku seorang strength coach ya, yang fokus sama talenta dan strength, aku akan undang. Kebayang ya, strategic thinkingku, talenta strategiku kepake banget nih. Jadi tunggu sharingan informasinya, di mana teman-teman akan aku share acaraku ini launching buku Becoming a Super Coach gitu ya. Dan teman-teman, aku mau share juga satu hal. Kalau teman-teman mau ikutan training dan coaching bareng Armenia, yang training di tanggal 27 September aku punya program training gimana caranya kerja dengan produktif. Work smarter with your strength. Atau kalau teman-teman mau ikut program trainingku selama September sampai Desember, aku punya yang namanya training yaitu Grow with your strengths. Tiap Sabtu di akhir bulan, teman-teman boleh kontak aku untuk ambil training itu. Karena aku akan ajarin gimana sih cara kerja yang produktif. Yang kedua, bagaimana kalau kita punya tim itu bisa kerjasama dengan optimal menggunakan strengths kita. Yang ketiga, kamu teman-teman sebagai leader, gimana caranya mengelola tim kamu, mendelegasikan tugas, bisa manage waktu, bisa manage your team, bisa tetap memanage your result dengan cara yang efektif with your strengths. Dan di Desember kita akan belajar gimana membuat strategi yang keren, yang ciamik, yang luar biasa di tahun 2026 with your strengths. Satu lagi aku punya coaching Find Your Strengths. Itu
fokusnya bantu teman-teman. Kalau belum tahu, Mbak Armen, Kak Armen, Bu Armen, aku belum tahu nih talentaku apa, aku mau dong dibantuin, yuk ambil assessment bareng aku, coaching bareng aku. Nanti aku akan bantu jelasin sedetail mungkin, sepraktis mungkin, sehingga teman-teman jadi tahu cara memaksimalkan talentanya teman-teman bagaimana. Jadi 2 program yang aku kasih teman-teman, Grow with Your Strengths Training atau Find Your Strengths Coaching. DM aku, tanya-tanya, aku akan bantuin, aku akan jelasin semuanya. Nextnya, 1 quote buat teman-teman. Selalu banyak jalan bisa kita lakukan dengan talenta strategik ini. Tapi teman-teman akan mandek kalau selalu banyak alasan. Aku ulang ya, quote dari aku hari ini buat teman-teman dengan talenta strategik. Selalu banyak jalan kalau kita menggunakan talenta yang kita punya. Tapi selalu akan banyak alasan kalau teman-teman gak jadikan itu aksi nyata. Sekian dari aku. Thank you teman-teman yang udah join malam hari ini di IG Live ataupun di TikTok Live. Terima kasih banyak. Ada yang mau tanya nggak sebelum aku tutup? Kayak ini IG Live terlama aku ya. Biasanya cuma 30 menit loh. Tapi ini udah mau hampir 45 menit lebih. Dan terima kasih banyak buat yang udah join, yang terus belajar bareng Armenia. Minggu depan kita akan ketemu lagi tiap Jumat jam 19.30 WIB. Minggu depan 1 talenta baru yang akan kita pelajari, yaitu adalah talent responsibility. Jadi kita akan belajar gitu ya. Thank you, ini ada pertanyaan. Maksudnya hebat dalam intuisi kali ya. Intuisi itu apa? Tadi di awal ada bahas itu. Oke. Hebat dalam intuisi ya. Maksudnya gini. Karena kamu udah tahu pola-polanya, kamu udah tahu pattern-patternnya bagaimana, jadi akhirnya sudah melihat pola, mempertimbangkan alternatif-alternatif, kemudian melihat resikonya bagaimana, akhirnya orang strategik itu punya intuisi yang hebat dalam mengambil keputusan. Itu maksudnya. Jadi direlatekan dengan pengambilan keputusan. Dia punya intuisi karena tadi dia udah bisa lihat pola, dia udah tahu plus minus cost benefitnya, dia tahu cara antisipasi resikonya, dia udah bikin matriks nih mana yang peluangnya besar, punya dampak yang hebat, mana yang resikonya paling kecil. Dari situ dia akhirnya udah bisa menentukan keputusan yang tepat. Jadi intuisinya dalam pengambilan keputusan. Kurang lebih itu jawabannya. Oke, ada lagi yang mau tanya teman-teman tentang talenta strategik ini? Biar aku bantu jelasin buat teman-teman. Kalau mau coaching one-on-one, boleh ya. Find Your Strengths coaching bersama Armenia. Atau ikutin rangkaian trainingku dari September sampai Desember. Training Grow with Your Strengths. Kita akan belajar gimana teman-teman produktif secara pribadi. Yang kedua, bisa kerjasama dengan tim. Bisa memimpin juga. Sama buat strategi nih di tahun 2026. Kurang lebih itu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau sharing? Kalau nggak ada, thank you untuk kebersamaan kita hari ini teman-teman. See you next week. Kita akan belajar mengenai 1 talenta baru, namanya talenta responsibility. Thank you. Terus stay tune IG Live dan TikTok Live bersama Armenia. Belajar bareng Armenia setiap Jumat 19.30. See you again. Terima kasih banyak. Thank you. Bye-bye.